Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa, salam sehat selalu. Mari jangan lupa tetap kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 3 bulan 9 tahun 2020. Materi kita akan kita pelajari bersama hari ini adalah materi bidang studi IPA dengan pokok pembahasan mengenai proses pernapasan manusia, gangguan, serta penyakit pada organ manusia. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai organ-organ pernapasan dan cara kerja atau sistem pernapasan pada manusia. Pak Guru mengingatkan lagi, yaitu organ pernapasan kita itu adalah kita menggunakan paru-paru, yaitu udara yang masuk melalui hidung akan menuju paru-paru. Sedangkan untuk sistem organ pernapasan manusia adalah yang pertama dari hidung, 2 ke batang tenggorokan, 3 ke cabang batang tenggorokan, 4 anak cabang tenggorokan, dan kelima adalah paru-paru. Jadi anakku, yang pembelajaran pada sebelumnya kita sudah belajar tentang organ dan sistem pernapasan. Berikut adalah kita belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Nah, anak-anakku, pada saat bernapas terjadi 2 proses, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru, itu istilah ilmiahnya inspirasi, dan proses keluarnya udara dari paru-paru, yaitu dengan istilah ekspirasi. Pernapasan dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan dan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, pada proses pernapasan kita manusia juga terdapat ada 2 proses, yaitu seperti tadi dikatakan bahwa proses masuknya udara ke dalam paru-paru berarti kita menghirup udara, dan proses menghembus udara berarti keluar. Jadi bisa kita uraikan bahwa proses menghirup udara itu ada 4, yaitu udara masuk melalui hidung, yang kedua udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, yang ketiga adalah paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, serta keempat adalah gas oksigen diserap oleh alveolus. Sedangkan untuk proses menghembus udara atau keluar dari paru-paru adalah yang pertama adalah paru-paru mengempis dengan rongga dada kembali ke ukuran sebelah. Yang kedua adalah udara keluar melalui saluran pernapasan, dan yang ketiga adalah udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah sedikit proses masuknya udara atau kita menghirup udara, istilah ilmiahnya tentang inspirasi, dan proses keluarnya udara atau kita menghembus udara istilahnya ekspirasi, dengan masing-masing uraiannya. Di samping itu juga anakku, ada 2 jenis pernapasan yang akan kita kenal, itu berdasarkan jenis pernapasan, yaitu ada 1 pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa yang dimaksudkan dengan pernapasan dada? Yaitu pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Jadi antara pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi atau bekerja secara bersamaan.
atau bersama-sama. Itu yang sedikit Pak Guru menyampaikan untuk proses pernapasan pada kita manusia. Berikut ini Pak Guru akan menyampaikan tentang penyakit, gangguan penyakit yang ada pada kita manusia. Nah, anak-anakku, gangguan pada organ pernapasan manusia dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal, berarti di luar dan di dalam tubuh kita. Faktor di luar tubuh kita timbul dari kebiasaan atau gaya hidup tidak sehat dan lingkungan. Sementara itu faktor internal di dalam tubuh kita yaitu dari faktor genetik atau keturunan, penyakit bawaan sejak lahir, serta hormon dan jenis kelamin. Berikut ini Pak Guru bisa menyajikan faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor kebiasaan gaya hidup atau tidak sehat. Itu biasanya kebiasaan atau gaya hidup yang dapat menimbulkan gangguan pada organ pernapasan manusia. Antara lain kebiasaan kita merokok untuk kita bapak-bapak atau anak dewasa. Yang kedua adalah kurang berolahraga dan juga kurang tidur, kita stres, dehidrasi, dan penyalahgunaan alkohol. Sedangkan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mengalami atau termasuk faktor gangguan pada organ pernapasan manusia dapat terjadi akibat kondisi udara di lingkungan sekitar yang telah tercemar oleh asap, debu, dan virus, udara dingin, serta konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis juga dapat memicu gangguan pernapasan. Dan yang ketiga adalah faktor penyakit bawaan sejak lahir. Penyakit bawaan sejak lahir biasanya ditularkan oleh ibu hamil yang merokok ke janin yang dikandungnya. Seorang ibu yang merokok saat anaknya di dalam rahim dapat menyebabkan kerusakan paru-paru pada janin. Yang keempat adalah faktor genetik atau keturunan. Faktor besarnya kekuatan genetik atau keturunan memiliki andil yang menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya seorang yang mempunyai orang tua atau kakek nenek, opa atau oma yang mengidap penyakit asma mempunyai risiko yang lebih tinggi terkena asma. Yang kelima adalah faktor hormon dan jenis kelamin, yaitu saat-saat masa kanak-kanak, laki-laki itu 2 kali lebih berisiko terkena gangguan pernapasan dibandingkan dengan perempuan. Namun untuk saat dewasa, perempuan cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu sedikit Pak Guru menyampaikan untuk faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Berikut ini Pak Guru juga akan menyajikan tentang penyakit-penyakit yang akan kita alami ketika kita tidak memperhatikan terutama organ pernapasan kita. Penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia yaitu diantaranya penyakit TBC, penyakit asma, penyakit flu atau influenza, penyakit bronkitis, penyakit pneumonia, penyakit kanker paru-paru, dan penyakit emfisema. Nah, anak-anakku yang termasuk dalam tabel penyakit, bibit penyakit itu ada seperti Pak Guru sudah terangkan tadi bahwa ada penyakit-penyakit yang timbul akibat penyebab dari gangguan pernapasan kita. Dan juga yang kedua bisa juga timbul karena pencemaran udara dan juga karena
faktor fisik seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa dari faktor keturunan. Nah, anak-anakku, Pak Guru bisa menguraikan dari jenis penyakit yang ada seperti macam penyakit TBC, itu singkatannya adalah tuberkulosis. Ini penyakit TBC itu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis. Bakteri ini menyebar melalui udara. Gejala penyakit TBC antara lain mudah letih, batuk berdahak, nyeri di dada, berat badan terus menurun, tubuh membungkuk, bahu naik, serta sering demam. Sedangkan untuk penyakit asma atau sesak nafas itu terjadi karena penyempitan pada bronkus dan bronkiolus yang disebabkan oleh pembekakan selaput lendir. Penyakit asma juga disebabkan alergi terhadap debu, asap, bulu hewan, dan jamur. Dan berikut adalah penyakit influenza. Penyakit influenza atau flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus penyebar melalui udara karena batuk dan bersin dari penderita flu. Gejala-gejala flu antara lain hidung tersumbat, tenggorokan terasa sakit, dan tubuh demam. Sedangkan untuk penyakit bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Penyakit pneumonia itu adalah penyakit infeksi paru-paru akut yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga bronkus dan alveoli berisi banyak cairan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gejala penyakit pneumonia antara lain batuk yang disertai darah, sulit pernapasan, dan nyeri dada. Berikut adalah kanker. Kanker paru-paru itu adalah tumor pada bronkus. Kanker paru-paru disebabkan karena terlalu sering merokok dan terpapar asap rokok. Dan yang terakhir adalah penyakit emfisema, yaitu penyakit yang pada paru-paru yang ditandai dengan rusaknya dinding alveolus sehingga kemampuan pertukaran udara menjadi berkurang. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini, Pak Guru sudah menerangkan ada 3 bagian. Yang pertama menyangkut organ pernapasan kita, yang kedua adalah sistem, dan 3 adalah gangguan pada pernapasan pada manusia, yaitu terdapat bibit atau penyakit yang akan kita kenal. Dan sebagai akhir dari pertemuan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anakku. Nanti anak-anakku bisa melihat di buku Bu Pena halaman 98. Di situ anakku bisa lihat ada 2 muatan, yaitu muatan IPA dengan muatan bahasa Indonesia. Nanti anakku bisa kerjakan di halaman 98 dan 99. Itu lanjutan dari muatan IPA. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.